Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah dengan NIM A1A224059 untuk tujuannya untuk melakukan UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nama kakak Nur Hasanah dari Prodi Pendidikan Sejarah. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ningsi, biasa dipanggil Nia, dari kelas 11 F2. Nama saya Lingga Prisa dari kelas F2. Perkenalkan, nama saya Mustika Syalsabila Fitri dari kelas 10 E2. Nama kami Agung Rakusuma dari kelas 10 E1. Pertanyaannya, menurut adik nih, apakah guru di sini pernah menumbuhkan kesadaran sejarah siswa di sekolah? Contohnya gimana? Kalau misalnya ada tuh kayak mana gitu alasan? Pernah ada kak? Contohnya tuh kayak misalnya guru tuh lagi jelasin gitu kan kak. Terus tuh kayak di Jambi kan ada sejarah. Nah contohnya tuh kayak diketanya nama-nama tokonya, terus nama-nama toko tuh dijadikan apa, kayak misalnya bandara gitu. Main game gitu. Games gitu ya? Ya games tapi ada unsur pelajarannya gitu. Pernah kayak games-games sebelum belajar. Kalau kesadaran untuk baca pernah kak. Contohnya itu mungkin yang kayak tidur-tiduran di sekolah, di kelas. Nah itu dikasih hal negatif dari situ kak. Dijelasin. Yang kedua, menurut adik metode belajar yang seperti apa yang pernah diajarkan guru adik di dalam kelas? Contohnya apa gitu? Metode kayak misalnya kak, kan dalam guru tuh ada 2 jam pelajaran. Nah misalnya jam pertama tuh kayak belajar, nanti jam kedua tuh kayak ice breaking biar nggak bosan gitu kan. Oke, jadi campuran gitu ya. Jadi biar lebih fresh itu juga lebih paham ya. Kayak praktik. Praktik apa itu? Yang pelajaran apa nih? Boleh umum juga nggak Bang? Yang misalnya ekonomi itu kan. Pelajarannya tuh praktek kayak jualan gitu kan. Metode pembelajaran kayak itu tadi, kayak menggunakan fokus supaya lebih bisa memahami pembelajaran dengan cepat. Lebih banyak memberikan materi dan penjelasan. Contohnya mungkin bagi kelompok kak, kayak bagi game itu kayak main game. Tapi untuk menjawab soal kak. Yang ketiga nih, apakah guru adik pernah mengaitkan materi sejarah dengan sejarah lokal? Apa contohnya yang pernah dilakukan? Jadi kayak tentang sejarah Indonesia terus dikaitkan sama sejarah Jambi. Oh ya pernah. Pernah dijelaskan atau ada contoh lain ya? Contohnya tuh apa tuh? Pahlawan dari Jambi ini apa sih namanya itu? Gitu ya? Ya, Dijadikan sebuah ya monumen gitu. monumen di Jambi. Kayaknya enggak pernah sih kak. Pernah kak. Contohnya tentang masuknya agama dari India misalnya ke Indonesia, tentang agama Hindu-Buddha. Misalnya ya tentang peninggalan sejarahnya kak. Pertanyaan berikutnya, apakah guru di sekolah adik pernah menghubungkan pelajaran sejarah dengan keberagaman budaya siswa? Contohnya apa? Kayaknya pernah sih kak. Kalau contohnya keberagaman ya, kayak mungkin di Jambi oleh-oleh gitu. Iya. Kayak khas Jambi itu apa kayak itu, sama dikaitkan sama sejarah-sejarah gitu kak. Menurut pengalaman kami belum pernah sih. Rasanya. Pernah sih kak. Ketika kayak misalnya kalau misalnya berbeda-beda, kita harus tetap saling menghargai. Kalau kayak gitu sih gurunya kadang nanya kayak asal dari mana kak. Nah terus kayak dicari kayak budaya dari asal dia ini apa gitu. Jadi kami pelajarin. Sistem pembelajaran sekarang ini menggunakan sistem pelajaran P5 nih, berbasis proyek kan. Nah, sebutkan proyek apa saja yang pernah guru adik terapkan dalam pembelajaran sejarah. Kayak apa gitu? Kalau project emang pernah project kak, cuman kayaknya kalau project sejarah belum
sempat karena mau ujian, jadi tertunda. Apa itu contohnya? Membatik, Membatik. bikin batik. Selain itu ada? Ada Kalau itu membatik ya itu dilakukan di sekolah atau berkunjung ke tempat sanggar batik? di sekolah. Di sekolah. Sejarah kayak membuat batik. Kalau dari guru sejarah kemarin ada proyek pemilihan ketua OSIS Kak. Itu kalau salah apa ya tadi? Proyek ya P5 juga, cuman dia tentang pemungutan suara Kak. Menurut Ade, bagaimana bisa menghubungkan peristiwa sejarah dengan kehidupan sekarang ini? Kalau menurut Mia, Ya. kalau menurut Mia sejarah sama kehidupan sekarang, mungkin dari buku cerita Kak. Dari buku cerita tuh dijadikan buku, terus nanti bisa diceritakan sama orang-orang zaman sekarang. Ya udah. Oh, kayak misalnya memperingati hari guru, hari pahlawan. Mungkin untuk kita yang sekarang bisa mengingat kembali kayak perjuangan pahlawan gitu. Berikutnya, apakah guru Ade di sini pernah menghubungkan materi pembelajaran dengan isu-isu politik yang ada sekarang? Jika pernah, apa aja contohnya? Politik pernah, kayak tadi pagi barusan belajar bahasnya? PKN tentang politik Indonesia gitu Kak, kayak politik-politik yang lagi di Jakarta tuh. Tidak Ya, bahasan tentang dikaitkan nih, nggak ada politiknya. Politiknya juga lebih ke materi. Pernah Kak kayak tentang era politik zaman dulu tentang zaman sekarang itu beda, kayak masa sebelum merdeka dengan merdeka itu beda cara pemimpinnya Kak. Apakah guru Nia pernah menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran sejarah di kelas? Kalau misalnya pernah, boleh disebutin. Kalau di gurunya lebih ke penjelasan Kak, nah nanti dijelasin gitu kan dari awal sampai akhir, baru kuis. bikin PPT. Bikin PPT, ada PPT ya. Media pembelajarannya itu Kak, yang tadi yang fokus. Itu aja sih. Kalau media itunya pakai Infocus biasanya Kak. Kalau Oh, pakai ini PPT sama video pembelajaran juga Kak. apakah guru Nia pernah menjadikan pembelajaran sejarah ini menjadi pembelajaran yang lebih bermakna di dalam kelas? Bagi Nia Kak, Kak Nia tuh jadi tahu gitu nah Kak tentang sejarah-sejarah Indonesia itu kan. Terus tuh sebelum dijelasin tuh Nia tuh kurang tahu gitu nah Kak, pas sudah dijelasin oh ini ya, jadi Nia tahu gitu nah. Termotivasi tentang sejarah dulu. Kalau umum juga nggak apa-apa. Oh, udah. Misalnya guru lagi menjelaskan tentang apa yang masa-masa penjajahan itu, terus kita kayak mikir, wah gila perjuangan para pahlawan kita keren banget ya. Cuman kita kan nggak bisa kayak dulu lagi kan. Terus kita kayak bisa cuman lebih ke fokus pas upacara aja dan menghormati gitu. Pembelajaran sejarah itu mungkin yang paling bermakna sih Kak kalau bagi kami. Soalnya sejarah ini mungkin itu alasan kita kenapa masih tinggal di Jambi sini Kak. Indonesia sih perjuangan pahlawan Kak untuk memerdekakan Indonesia. Apakah guru Nia pernah menggunakan teknologi dalam pembelajaran sejarah? Jika pernah, apa aja? Misal Pernah Infokus Kak, kami nonton gitu nah Kak, nonton sejarah gitu. Terus nanti sudah ditonton tuh kami dibikin kelompok, nanti disuruh rangkum dari apa yang ditonton, terus nanti dipresentasikan. apa aja yang digunain? Apa tuh namanya? Infocus, pakai Infocus gitu. Terus laptop atau HP pernah? Ya, laptop, HP. Kalau misalnya HP itu siswa menggunakannya untuk apa? Bikin apa tuh biasa tuh? PPT gitu kan. Mungkin Nggak pernah sih Kak, lebih kalau kayak menggunakan HP, games atau apa? nggak pernah. Ada Kak kayak contohnya game Kahoot, Quizizz, ada lagi yang lainnya Kak. Jadi itu menggunakan media pembelajaran pakai HP ya, Iya. masing-masing gitu. Iya Kak. Pendekatan apa yang pernah
guru Nia pernah dilakukan di dalam kelas dalam pembelajaran sejarah? Pendekatan kepada murid. Iya, pendekatan. Mungkin kayak saling bertukar jawaban gitu nah kak. Misalnya kalau lagi dapat jawaban soal kami nggak ngerti kak, terus kami nanya, jadi guru tuh kayak ngasih tahu ini, jadi kami lebih kayak dekat gitu sama gurunya. Ya, ngobrol-ngobrol gitu kan. Oh, ngobrol gitu, berarti mengajukan pertanyaan, menjawab gitu ya? Oh pernah itu habis kayak buat PPT kan, terus presentasi di depan. Jadi kita nanti dikasih kasih kesempatan untuk bertanya kepada kelompok yang berpresentasi di depan. Oh pernah kak. Itu juga kayak apa ya, ditanya dulu bingung yang mana, atau terus ibu bilang yang salah ibu yang ngajarnya atau kalian gitu. Ya, mungkin di bagian itu mungkin gurunya yang salah ngajaran tapi enggak kak. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Apakah guru pernah menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari? Hemat. Lebih hemat? Pernah, cuman kami pesantren kilat. Biasanya kan kalau lagi belajar sejarah kan, terus juga tentang itu perdagangan. Nah, terus kita kadang diterapin gitu, kalau misalnya ada bakat atau minat tersendiri bisa diterapin dalam itu perdagangan gitu. Kalau misalnya ekonomi, contohnya kayak investasi saham, membagi hal penting atau hal yang nanti atau untuk masa depan. Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya sejarah sih tentang bagaimana cara berkepemimpinan sih kak. Motivasi, kayak semangat teman-teman karena masa sekolah tuh nggak bakalan terulang 2 kali. Oke. Tidak ada sih, tetap semangat baik, tetap semangat belajar. Kata semangat untuk diri sendiri ya, tetap semangat dan lebih rajin belajar lagi, dan semoga kedepannya bisa membanggakan kedua orang tua dan masuk ke universitas impiannya. Jangan pernah putus asa, tetap semangat.